Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Pagi ini kita santai berada di terasnya rumah Pak Albar. Nah, Pak Albar, saya datang ke sini melihat tulisan di media online Bapak tentang filosofi karet. Nah, Ya. itu gimana Pak Albar? Awalnya sehingga Pak Albar muncul ide untuk menulis filosofi karet ini gimana? Ya, jadi pada mulanya saya itu memperhatikan bentuk karet zaman tahun 70-an sama bentuk karet zaman tahun 2025 ini. Iya. Ada perbedaan fisik. Kalau dulu itu besar, luas bidangnya, tapi sekarang kecil seperti ini. Nah, yang ini namun tidak ada contohnya ya. mungkin ada bisnisnya, mungkin produksinya mahal. Iya. Kalau kecil kan mungkin ada masuk akal. Tapi dalam masalah sosial budaya, ini bagi saya seorang kolumnis, Iya. seorang penulis, menarik untuk dianalisis. Artinya merupakan suatu filosofisnya apa sebenarnya ini. Iya. Nah, teringatlah saya dengan guru saya di Jogja, Profesor Iman Sudiat, pembimbing saya waktu S2. Dia Iya. pernah bilang bahwa Albar katanya, tanah ulayat ini atau tanah marga ini kalau dia tidak diganggu dia masih luas, seperti ini luas. Iya. Tapi kalau dia sudah diganggu, ditarik, maka dia akan menyempit. Oh, Nah, itu filosofi. jadi saya hubungkan dengan kondisi zaman sekarang, bahwa sekarang ini telah bergeser jiwa kebersamaan menjadi jiwa individual. Coba kita tengoklah di ruangan-ruangan publik ya, terminal, di mana-mana. Semua orang kan asik dengan handphonenya. Tidak pernah berteguran lagi apa tanya bapak dari mana, bagaimana, menawar pun makan pun kadang-kadang yang ditawari makannya sendiri. Ketika orang barat. Nah, inilah yang menarik saya. Jadi dia filosofinya bahwa benar. Jadi kalau dia peradaban masih tradisional, Tidak diganggu, maka dia akan gotong royong masih bulat. Tapi kalau sudah individualis masuk, individual masuk, liberal masuk, maka ini akan berdampak kepada nilai-nilai adat yang berubah. Nah, apakah ini berpositif, apakah negatif, itu perlu kita analisa lagi. Dan itu lebih banyak kalau perlu pandangan saya sebagai kolumnis sosial budaya, melihatnya ya mungkin dalam interaksi sesama masyarakat tuh berenggang, akhirnya cuek dalam bahasa desa Arab, cuek. Nah, ini berbahaya. Nah, contohlah kalau misalnya ada kecelakaan, ada kebakaran, orang kan bukan menolong, malah mau mencuri, mau foto-foto, mau diposting, mau supaya keuntungan dia kalau nanti dapat bonus. Banyak. Nah, ini jadi dasar sebab saya melihat, oh ini kan sehari-hari tidak, kalau orang tak berpikir, ya biasa-biasa aja ini, apa ini benda karet ini kan. Nah, ini yang lucunya di situ. Dan bagi saya, oh begini, ini menimbulkan inspirasi menulis. Alhamdulillah pagi ini sudah keluar tulisan saya berjudul Filosofi Gelang Karet Terhadap Hukum Adat. Ya, yang ditulis oleh online. Itu. Jadi apa? Itulah dari ciri otak kita berjalan, berpikir, melihat sesuatu hanya apa? Satu karet, satu benda muncul tentang benda yang kita lihat itu. Muncul tulisan jadi panjang. Dan ini muncul di YouTube pula. Biar kan kita tidak melarang bahwa ada pangsa pasar yang masih membaca berita online dan ada yang menonton berita online di YouTube Jadi ilmu tuh baik dari ilmu dari membaca mata, mendengar kuping, kan berita TV, radio, itu banyak media, Pak. Itu. Itulah kalau menurut ilmu Tuhan, ilmu Allah, bahwa alam itu kan merupakan rahmat, alam itu merupakan kurnia bagi orang berpikir. Nah, jadi kalau orang berpikir, oh karet ini kecil, kenapa? Fungsinya besar. Ya, misalnya seorang kucing dekat kita. Ini kan motivasi kan kasih sayang. Nah, ini bisa dibuat satu artikel. Oh, kasih sayang di dunia alam panah bisa. Jadi itulah kunci dari penulis itu sebenarnya mood, kalau bahasa orang melahirkan mood tiba-tiba. Itu inspirasinya datang tiba-tiba. Jadi tidak bisa, makanya orang-orang seniman itu badannya
kurus badannya. Bagaimana? Karena tidak teratur tidur. Iya. Karena saat dia tiba inspirasi harus dituangkan. Iya. Setidak-tidak dalam konsep. Iya. Nah, gitu. Demikian ya. Nah, pagi ini alhamdulillah cerah, kita dapat pencerahan dari seorang dosen saya, dosen hukum adat, karena Albar. yang spesialisasinya. Dan saya ini masih bersempat silaturahmi. Ya, Iya. terima kasih atas Di kedatangan. usia dosen saya 70, saya sendiri usianya 57. Jadi iya, keakraban kami. Nah, dialog santai. Demikian, terima kasih Pak Albar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya.